Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala habibikal karimil mustafa rasulillahi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم. Hadirin jamaah salat zuhur Masjid Agung Sunda Kelapa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Patut kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa sampai pada siang hari ini kita masih dikasih kesempatan oleh Allah untuk beribadah di bulan Ramadan. Ini bukti kalau doa-doa kita dikabulkan oleh Allah. Sejak bulan Rajab kita sudah berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berikanlah kami keberkahan di dalam bulan Rajab dan bulan Sya'ban, wa ballighna Ramadan, dan sampaikanlah umur kami di bulan Ramadan. Sekarang kita sudah ada di dalam Ramadan. Bukti kalau doa kita dikabulkan oleh Allah. Jangan lagi kemudian, waduh saya berdoa nggak pernah dikabulkan oleh Allah. Ini bukti doa kita dikabulkan oleh Allah, bahwa kita sudah diantarkan oleh Allah untuk memasuki bulan Ramadan. Sebab banyak di antara teman-teman kita, saudara-saudara kita yang tidak bisa sampai di bulan Ramadan. Kemarin ada teman saya, Ustadz Khairullah namanya, meninggal dunia persis 1 hari sebelum bulan Ramadan. Dia tidak bisa ikut bulan Ramadan. Ada juga teman saya yang lainnya, istrinya teman saya meninggal 2 hari sebelum bulan Ramadan. Betapa kita sekarang diberikan oleh Allah kesempatan untuk bisa beribadah di bulan Ramadan. Karena itu sekali lagi, mari kita syukuri nikmat Allah ini, sehingga kita maksimalkan ibadah Ramadan untuk mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin rahimakumullah, tema yang diberikan oleh pengurus adalah puasa sebagai tameng. Tameng itu biasanya digunakan pertama untuk berperang. Berperang menghalang-halangi tebasan musuh atau peralatan musuh yang akan menyerang kita, maka tameng yang akan menghalang-halangi. Atau kalau polisi, tameng dipakai untuk menghalang-halangi demonstran. Para demonstran yang anarki kemudian melempar dengan batu dan sebagainya pakai tameng. Lah puasa di mana tamengnya? Sementara Rasul mengatakan as-siyamu junnatun. Puasa itu tameng, kata Rasulullah. Tameng apa? Kalau perang jelas tamengnya. Polisi melaksanakan pengamanan huru-hara, jelas tameng digunakan. Kita tameng apa? Ternyata kita ini diibaratkan adalah orang yang sedang perang melawan hawa nafsu kita dan melawan hawa nafsu orang lain. Menghadapi hawa nafsu kita dan menghadapi hawa nafsu orang lain. Bagaimana kita menghadapi hawa nafsu? Kemudian kita berperang dan menggunakan tameng kita. Di siang hari kita
dilarang untuk memakan makanan yang halal. Yang halal saja nggak boleh, Pak, di siang hari itu. Apa buktinya? Meskipun kita dari tempat ini, dari masjid ini pulang ke rumah dalam keadaan tenggorokan kering, perut betul-betul lapar, di rumah tidak ada satupun orang. Istri lagi ke pasar atau lagi bekerja, anak-anak pun nggak ada, dan hanya ada satu, kita sendirian. Kemudian di atas meja ada segelas air yang menarik perhatian kita. Saat kita mengambil air itu, kemudian puasa kita mengatakan, jangan, engkau sedang berpuasa. Itu tameng puasa kita yang betul-betul menghadapi tantangan dari dalam diri kita. Betapa puasa menghadangi itu semua. Sekali lagi, yang halal saja nggak boleh, apalagi yang haram. Lalu Pak, kalau malam hari kita sudah boleh makan. Nah, ketika malam hari kita sudah boleh makan, mulai berbuka puasa, saat maghrib tiba, kita berbuka, maka perhatikan makanan kita, tameng kita gunakan. Jangan sampai puasa kita sia-sia, kemudian kita di siang hari kita tidak mau memakan makanan yang halal, tapi malah di malam hari justru kita memakan makanan yang haram. Kenapa? Tameng kita tidak dipakai pada siang hari. Kita mencari rizki, perutnya kosong, tenggorokannya haus, kering, tapi kemudian tangan-tangan kita tidak dimanfaatkan untuk hal-hal yang positif, tapi digerakkan kepada hal-hal yang negatif. Maka saat itu tameng kita tidak digunakan oleh kita. Dalam semua aktivitas kita, gunakan puasa. Bahkan ketika kita menghadapi orang lain ngajak bertengkar, orang lain ngajak berdebat atau berbicara yang sia-sia, maka Rasul mengatakan, Qul inni shaim. Maaf, saya sedang berpuasa. Saya tidak akan meladeni omongan-omong yang tidak ada manfaatnya. Saya tidak akan pernah meladeni ajakan pertengkaran saudara. Saya sedang berpuasa. Puasa kita menjadi tameng ketika ada orang lain yang melakukan hal-hal yang negatif. Sehingga apa? Orang lain pun ikut mengikuti kita, tidak melakukan hal-hal yang negatif. Saat tameng puasa kita gunakan, orang lain ikut hal-hal yang positif dari kita. Atau bahkan kalau kita kaji dari konsep tasawuf, di dalam tasawuf itu ada yang namanya takhalli, tahalli, tajalli. Takhalli itu mengosongkan seluruh perbuatan-perbuatan yang buruk, yang sia-sia dari dalam diri kita, dibersihkan semua, dan ini kita lakukan di bulan Rajab. Takhalli, dikosongkan perbuatan-perbuatan, sifat-sifat buruk kita. Sehingga bulan Rajab kita diajarkan banyak beristighfar. Bahkan istighfar minimal 70 kali. Diajarkan oleh para ulama, 70 kali istighfar. Diakhiri dengan sayyidul istighfar. Masuk tahalli. Tahalli adalah mengisi kebaikan-kebaikan dalam diri kita. Tindakan positif dan produktif yang kita bangun. Dan ini kita lakukan di bulan Sya'ban. Sya'ban bagaimana mengisi seluruh relung hati kita dengan kebaikan-kebaikan yang oleh Rasulullah digambarkan, syahrul Rajab litathhiril badan wa syahrul Sya'ban litathhiril qalb. Bulan Rajab adalah bulan untuk mensucikan badan. Bulan Sya'ban bulan untuk mensucikan kalbu kita. Wa syahrul Ramadan litathhirir ruh, dan bulan Ramadan adalah untuk mensucikan rohani kita. Ramadan, ketika kita sudah bertakhalli, mengosongkan seluruh sifat-sifat buruk dari dalam diri kita di bulan Rajab, dan kemudian kita bertahalli, mengisi segala kebaikan dalam diri kita di bulan Sya'ban, maka masuk bulan Ramadan kita akan bertajalli, siap menerima nurnya Allah Subhanahu wa ta'ala.
orang yang berpuasa, tamengnya akan bermanfaat secara spontanitas ketika dia sudah menerima nurnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagi mereka yang sudah bertajalli menerima nurnya Allah Subhanahu wa ta'ala, maka orang ini akan berubah total sikap dan perbuatannya serta ucapannya. Yang dulunya sering mengucapkan kata-kata kotor, maka dia akan berubah. Dia akan berucap dengan kata-kata yang betul-betul positif. Saat memasuki Ramadan, dia mendapatkan nurnya Allah Subhanahu wa ta'ala karena bertajalli, sudah kosong segala keburukannya, sudah mulai diisi dengan segala kebaikannya, maka di bulan Ramadan dia bertajalli menerima nurnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Saat itulah tameng semakin kuat, maka segala tantangan-tantangan dari luar, baik tantangan itu yang bersifat fisikli atau bersifat psikologis, kita akan mampu menghadapi. Jiwanya tenang, orang yang melaksanakan ibadah Ramadan, apalagi bertajalli, jiwanya tenang, ucapannya santun, tindakannya betul-betul indah, dan arah hidupnya selalu pada kebaikan dan kebaikan, sampai kemudian dia akan menteladani sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika orang ini sudah berusaha menteladani sifat-sifat Allah, maka seluruh tingkah lakunya indah di hadapan kita dan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala membimbing kita semua, menguatkan kita semua, dan kemudian mengabulkan doa kita semua, sehingga kita menjadi orang-orang yang betul bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan ibadah puasa kita betul-betul akan mengantarkan kita menuju pada ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Terima kasih, mohon maaf. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.